Pada video bagian keempat ini, kita akan belajar bagaimana cara menentukan luas daerah yang dibatasi oleh suatu kurva atau garis dengan menggunakan integral. Oke, langsung aja kita bahas materinya. Video bagian keempat ini, kita akan belajar bagaimana cara menentukan luas daerah yang dibatasi oleh suatu kurva atau garis dengan menggunakan integral. Masalah luas daerah ini kita bagi aja ke dalam dua kasus atau dua permasalahan, tergantung persamaan garis atau persamaan kurvanya. Yang pertama, jika kurva atau garisnya dalam bentuk Y sama dengan. Bisa Y sama dengan Fx, Y sama dengan Gx, atau sebagainya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya diketahui dua buah kurva, ini kurva Fx dan kurva Gx seperti ini. Kemudian kita akan mencari luas daerah yang dibatasi oleh kedua kurva ini untuk batasan X1 dan X2 seperti ini. Nah, luas daerah yang diarsir ini bisa kita cari dengan menggunakan integral. Caranya seperti ini, teman-teman. Luas daerah ini sama dengan integral Y atas. Di sini Y atas itu kurva yang bagian atas. Di sini Y atasnya adalah Y sama dengan Fx. Kemudian dikurangi Y bawah. Y bawahnya yang ini. Ya. Nah, di sini batasannya mana? Batasan kanan ini sebagai batas atas. Batas atasnya berarti X2. Dan batasan sebelah kirinya ini sebagai batas bawah integralnya. Batas bawahnya adalah X1. Nah, inilah konsep dasar yang akan kita gunakan. Jadi luas daerah yang diarsir pada gambar ini adalah integral yang atasnya mana? Fx kan? Fx kita kurangi dengan yang bawahnya di sini Gx. Kemudian kita integralkan dengan batas atasnya X2 dan batas bawahnya X1. Nah, inilah konsep dasarnya, teman-teman. Ini yang perlu teman-teman catat. Nah, bagaimana jika kurvanya seperti ini? Kita akan mencari luas daerah yang dibatasi oleh satu kurva, Y sama dengan Fx, untuk batasan nilai X-nya itu dari X1 sampai X2. Caranya sama, kita menggunakan yang ini ya, Y atas dikurangi Y bawah. Di sini Y atasnya adalah Fx, Y bawahnya mana? Y bawahnya adalah sumbu X. Sumbu X ini sama aja dengan garis Y sama dengan 0. Jadi kalau kita gunakan rumus ini, maka luasnya adalah Fx sebagai Y atas, kita kurangi dengan Y bawahnya 0, dengan batas atas X2 dan batas bawahnya X1. Jadi kita peroleh L atau luas sama dengan integral dari Fx dx dengan batas atas X2 dan batas bawah X1. Seperti ini. Jadi kalau kurvanya hanya satu dan berada di atas sumbu X, kita langsung aja integralkan kurvanya ya. Kita langsung integralkan kurvanya, karena sumbu X itu sama aja dengan Y sama dengan 0. Lalu bagaimana jika kurvanya berada di bawah sumbu X? Seperti ini. Caranya sama, berarti luas daerahnya adalah integral. Nah, di sini Y atasnya adalah sumbu X, berarti di sini Y atasnya adalah 0. 0 dikurangi Y bawahnya di sini Fx, dikurangi Fx dx. Jadi kita peroleh integral negatif Fx. 0 dikurangi Fx kan negatif Fx. Negatif Fx dx dengan batas atas X2, batas bawah X1. Atau negatifnya kita keluarkan. Jadi luasnya sama dengan negatif integral Fx dx dengan batas atas X2 dan batas bawah X1. Nah, ini cara mencari integral jika kurvanya berada di bawah sumbu X. Jadi kita tambahkan tanda negatif di depan integralnya. Seperti ini. Oke, biar lebih paham konsep mencari luas dengan integral ini, perhatikan dua contoh berikut ini. Oke, contoh pertama, tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Di sini diketahui suatu kurva Y sama dengan Fx, dia memotong sumbu X di A, B, dan di C. Di sini terbentuk dua daerah yang diarsir, jadi luas daerah total itu luas daerah pertama ditambah luas daerah kedua. Misalnya luas daerah pertama ini kita sebut aja L1 dan luas daerah keduanya ini kita sebut sebagai L2. L1 luas daerah pertama ini kan berada di atas sumbu X. Jadi luas daerah pertama ini sama dengan integral Fx dx dengan batas atasnya B dan batas bawahnya A. Kemudian untuk luas daerah kedua, ini berada di bawah sumbu X. Kalau berada di bawah sumbu X, maka nilai integralnya negatif. Jadi L2 sama dengan negatif integral Fx dx dengan batas atas C dan batas bawahnya
B. Jadi luas daerah total itu adalah L1 ditambah L2. L1-nya yang ini, kemudian kita tambah, karena L2-nya negatif, berarti ini jadi kurang ya. Dikurangi integral yang ini. Ini adalah luas daerah keseluruhan. Oke, jelas ya? Kita coba lagi contoh kedua. Tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Misalnya di sini ada dua garis lurus. Garis lurusnya fx dan gx, kemudian ada suatu kurva hx. Kita akan mencari luas daerah yang diarsir bagian sini, teman-teman. Nah, untuk mencari luas daerah yang diarsir ini kita bagi aja ke dalam dua bagian ya. Bagian yang pertama sebelah sini, ini kita sebut sebagai L1, dan bagian sini adalah L2. Jadi luas total, luas keseluruhan itu L1 ditambah L2. Untuk L1, teman-teman perhatikan, ingat luas daerah itu integral garis atas atau kurva atas kita kurangi dengan kurva bawah. Kurva atasnya yang sebelah sini kan, ini apa? Ini fx. Kurva bawahnya untuk L1 itu yang sebelah sini, ini gx. Jadi untuk L1 itu integral fx dikurangi gx. Batasannya dari sini kan, dari B sampai batas atasnya di sini 0. Jadi batas bawahnya B, batas atasnya 0. Kemudian kita tambah dengan luas daerah kedua. Luas daerah kedua yang sebelah sini. Luas daerah itu integral garis atas kita kurangi dengan kurva yang bawah. Garis atasnya yang sebelah sini, ini fx, integral fx, dikurangi yang bagian bawahnya yang sebelah sini kan. Ini bagian bawahnya. Ya, fungsinya itu hx. Kita kurangi dengan hx. Dengan batasan, batas kirinya 0 dan batas kanannya atau batas atasnya C. Jadi batas bawahnya 0, batas atasnya C. Ini adalah rumus untuk mencari luas daerah bagian sini. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua jika kurvanya dalam bentuk X sama dengan. Untuk kurva atau garis bentuknya X sama dengan seperti ini. Ya, misalnya terdapat dua kurva X sama dengan FY dan X sama dengan GY. Kemudian dibatasi oleh Y2 dan Y1, maka luas daerah yang diarsir ini adalah integral, batasannya adalah Y ya. Batas atasnya Y2 dan batas bawahnya Y1. Nah, jika batasnya dalam bentuk Y, maka yang diintegralkan bukan dx tapi dy. Kalau tadi kan atas dikurangi bawah. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka yang dikurangi adalah kanan, teman-teman kurangi dengan yang kiri. Nah, jadi untuk luas daerah yang diarsir pada gambar berikut ini adalah integral. Yang kanannya mana? Yang kanannya kan GY. GY dikurangi yang kiri di sini FY. Dikurangi FY. Di sini yang diintegralkan adalah variabel Y. Dengan batas atas itu Y2 dan batas bawahnya Y1. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini. Oke, di sini diketahui suatu kurva persamaannya X sama dengan Y kuadrat ditambah 1. Dan kita akan mencari luas daerah yang diarsir bagian sini. Nah, luas daerah yang diarsir ini bisa kita cari dengan cara integral yang kanan dikurangi yang kiri. Yang kirinya ini sumbu Y. Sumbu Y itu sama aja dengan garis X sama dengan 0. Jadi di sini yang kanan ini kan dikurangi yang kiri. Yang kirinya 0, jadi dikurangi 0 berarti ya udah bagian sini aja. Yang diintegralkannya adalah variabel Y. Jadi Y kuadrat ditambah 1 dy. Batas atasnya di sini A dan batas bawahnya yang ini kan. Di sini adalah 0. Jadi batas atasnya A dan batas bawahnya 0. Ini adalah luas daerah yang diarsir bagian sini. Oke, sekarang kita coba bahas beberapa contoh soal. Soal pertama, luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini dapat dinyatakan dengan rumus. Nah, ini bagian yang diarsirnya. Ingat caranya. Untuk mencari luas daerah itu sama dengan integral Y atas dikurangi Y bawah. Di sini pada gambar ini Y atasnya itu yang kurva ini, parabola ini. Ya. Jadi Y atasnya yang sebelah sini, teman-teman. Ini Y atasnya. Kurvanya mana? Yang sebelah sini kan. Kemudian Y bawahnya itu yang ini, yang lurus. Kurvanya yang ini. Jadi kurva atas dikurangi kurva atau garis yang bawah. Kemudian batasnya, perhatikan batasnya. Batas atasnya itu di sini. Ini batas atasnya 5 dan batas bawahnya itu di sini 0. Ya, jadi luas daerahnya adalah integral batas atas 5, batas bawah 0. Y atasnya yang ini
min X kuadrat tambah 6X, kita kurangi dengan Y bawahnya yang ini, Y sama dengan X, jadi kita kurangi dengan X. Oke. Nah, ini kita selesaikan. Jadi luas daerahnya adalah integral batas atas 5, batas bawah 0, min X kuadrat ditambah 6X dikurangi X, itu kan 5X. Nah, udah sampai sini. Ada nggak? Integral batas atas 5, batas bawah 0, min X kuadrat tambah 5X dx. Yang ini ya, jawabannya adalah A. Kita lanjut contoh kedua. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini dapat dinyatakan dengan rumus. Oke, luas daerah yang diarsir sebelah sini, teman-teman. Ini kita bagi aja ke dalam dua daerah. Misalnya bagian kirinya 1 sebelah sini. Ini kita sebut aja sebagai L1 dan bagian sini ini L2-nya. Saya ulangi, daerah sebelah sini ini L1 dan ini adalah L2-nya. Jadi luas daerah itu adalah L1 ditambah L2. Untuk L1 bagian atasnya, ya atasnya mana? Ya atasnya kan ini, ya, dengan batas bawah -1 dan batas atasnya 1. Jadi L1-nya integral batas bawah -1, batas atas 1, persamaan kurvanya X kuadrat tambah 2X tambah 1 dx. Kemudian kita tambah dengan L2. L2 batas bawahnya itu 1 dan batas atasnya 5 dan persamaan kurvanya atau persamaan garisnya ini. Ya. Jadi L2-nya integral batas bawah 1, batas atas 5, persamaan garisnya adalah 5 min X dx. Oke, inilah rumus untuk mencari luas daerah yang diarsir pada gambar. Ada nggak? Batas bawah -1, batas atas 1, X kuadrat tambah 2X tambah 1 dx, ditambah batas bawah 1, batas atas 5, 5 min X dx. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut contoh ketiga. Luas daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X dan sumbu X adalah... Oke, ini yang menjadi batasnya adalah suatu kurva dan sumbu X ya. Kurva ini fungsi kuadrat. Saya sarankan teman-teman mempelajari grafik fungsi kuadrat. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya. Ini adalah fungsi kuadrat dengan nilai A atau koefisien X kuadratnya itu positif. Kalau nilai A-nya positif, maka kurvanya itu... Ya, kemudian batasnya kan sumbu X. Berarti kita akan mencari daerah yang dibatasi oleh sumbu X dan kurva ini. Jadi untuk batasannya mana? Batasannya adalah titik potong kurva dengan sumbu X. Jadi pertama kita cari dulu titik potong kurva Y sama dengan X kuadrat min 6X terhadap sumbu X. Untuk mencari titik potong caranya gampang. Teman-teman ganti aja nilai Y-nya dengan 0 ya. Jadi X kuadrat min 6X sama dengan 0. Y-nya kita ganti dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan. Kita keluarkan salah satu X-nya. Jadi X kali X min 6. Ini adalah faktor dari sini. Dari sini X kita peroleh X sama dengan 0 atau X min 6. Maka X-nya sama dengan 6. Jadi titik potong sumbu X-nya adalah 0,0 dan 6,0. Jadi bisa kita buat grafiknya itu seperti ini. Dia memotong sumbu X di 0 dan di 6. Nah, ini yang menjadi batasan integralnya. Nah, karena luas daerahnya ada di bawah sumbu X, maka luas daerah menggunakan integral. Ini kita kasih tanda negatif di depannya. Negatif integral batas bawah 0, batas atas 6, persamaan fungsinya X kuadrat min 6X dx. Ini kita integralkan aja. X kuadrat min 6X kita integralkan jadi 1/3 X pangkat 3 min 3X kuadrat. Ini masih negatif. Batas atasnya 6 dan batas bawahnya 0. Ini negatifnya kita masukkan aja ya. Negatif kali positif kan negatif. Negatif kali negatif ini positif. Nah, sekarang kita substitusi batas atas dan batas bawahnya ke hasil integral. Oke. Pertama teman-teman substitusi batas atasnya. Kemudian dikurangi substitusi batas bawahnya ya. Setiap nilai X kita ganti dengan 6. Jadi 6 pangkat 3 kali negatif 1/3. Kemudian ditambah 3 kali X kuadrat. 3 kali 6 kuadrat. Kemudian dikurangi. Kita substitusi. Kita ganti X-nya dengan 0. Negatif 1/3 kali 0 pangkat 3 ditambah 3 kali 0 kuadrat. 6 pangkat 3 ini kan 216. 216 kali negatif 1/3 itu negatif 72. 6 dikuadratkan 36. 36 kali 3 itu 108. Kemudian dikurangi
bagian sini 0 ya, kemudian dikurangi 0. Negatif 72 ditambah 108 itu 36 satuan luas. Jadi luas daerahnya adalah 36. Jawabannya A. Oke, kita lanjut contoh keempat. Luas daerah yang dibatasi oleh grafik Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X dan sumbu X untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3. Caranya seperti tadi. Oh ya, ini adalah fungsi kuadrat dengan nilai A-nya negatif. Kalau A-nya negatif, maka fungsi kuadratnya dia akan terbuka ke bawah, teman-teman. Untuk lebih jelasnya, sekali lagi saya sarankan teman-teman mempelajari grafik fungsi kuadrat. Linknya saya sertakan di deskripsi. Oke, yang pertama kita cari titik potong kurva Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X terhadap sumbu X. Caranya Y-nya kita ganti dengan 0. Jadi min X kuadrat tambah 2X sama dengan 0, kita kali negatif ya. Jadi X kuadrat min 2X sama dengan 0, ini kita faktorkan. Jadi kita peroleh X kali X min 2 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Jadi titik potong terhadap sumbu X adalah 0,0 dan 2,0. Kalau kita gambarkan seperti ini sekali lagi terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di 0 dan di 2. Jadi seperti ini, memotong di 0 dan di 2. Tapi teman-teman perhatikan batasannya di sini X-nya itu lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3. Jadi luas daerahnya bukan hanya ini aja, tapi ada juga daerah yang berada di bawah sumbu X. Nah, ini luas daerah yang akan kita cari. Oke, beda dengan contoh soal yang ketiga tadi. Oke, jadi luas daerah yang kita cari itu kita jumlahkan L1 tambah L2. Ini L1-nya dan ini L2-nya. Untuk L1-nya ini integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Ini kurvanya min X kuadrat tambah 2X dx. Kemudian ini kenapa dikurangi? Karena luas daerah yang kedua dia berada di bawah sumbu X. Batas bawahnya 2 dan batas atasnya 3. Batas bawah 2, batas atas 3. Min X kuadrat tambah 2X dx. Nah, negatif ini bisa teman-teman ubah jadi plus ya, jadi tambah. Caranya ini kita kalikan ke bagian sini. Jadi ini jadi tambah. Negatif kali negatif ini jadi positif. Negatif kali positif ini jadi negatif. Sekarang kita integralkan. Min X kuadrat tambah 2X kita integralkan jadi min 1/3 X pangkat 3 ditambah X kuadrat dengan batas atas 2, batas bawah 0. Ditambah X kuadrat min 2X ini kita integralkan jadi 1/3 X pangkat 3 min X kuadrat. Dengan batas atas 3 dan batas bawahnya 2. Sekarang kita substitusi batas atas dan batas bawahnya. Kita substitusi 2 ke sini. 2 pangkat 3 kan 8. 8 kali min 1/3 itu min 8/3. Kemudian 2 dikuadratkan itu 4. Kemudian kita substitusi 0 ke sini. Ternyata hasilnya kan 0. Jadi dikurangi 0. Nah, sekarang kita substitusi batas atasnya 3 ke sini. 3 pangkat 3 itu 27. 27 kali 1/3 itu 9. Kemudian 3 dikuadratkan 9. Nah, sekarang kita kurangi, kita substitusi batas bawahnya. Kita ganti X-nya dengan 2. 2 pangkat 3 8. 8 kali 1/3 itu 8/3. Kemudian dikurangi 2 dikuadratkan 4. Sekarang kita buka kurungnya ya. Jadi min 8/3 ditambah 4. Ditambah, ini kan nilainya 9 dikurangi 9 itu 0. Jadi ini kita abaikan aja. Negatif kali positif, ini min 8/3. Negatif kali negatif, ini plus 4. Min 8/3 dikurangi 8/3 itu min 16/3. 4 tambah 4 itu 8. Nah, sekarang 8-nya kita ganti jadi 24/3 aja, biar penyebutnya sama. Min 16/3 ditambah 24/3 itu 8/3. Atau sama aja dengan 22/3. Jadi luas daerahnya adalah 22/3 satuan luas. Jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas contoh terakhir, soal kelima. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X tambah 6 dan garis Y sama dengan 2 min X adalah. Nah, sekarang teman-teman perhatikan untuk fungsi kuadrat di sini A-nya kan positif. Kalau A-nya positif, dia pasti terbuka ke atas. Dan ini adalah garis lurus dengan gradien negatif. Kalau gradiennya negatif, maka kemiringannya tuh seperti ini. Nah, secara logika, agar terbentuk luas daerah, antara kurva dengan garis gak mungkin kan garisnya berada di bawah kurva. Pastinya garisnya akan memotong kurva. Seperti ini teman-teman. Ya, jadi ini ilustrasi gambarnya.
Nah, agar teman-teman bisa membayangkan grafik yang terbentuk, sekali lagi pelajari masalah grafik fungsi kuadrat dan garis lurus ya. Oke. Nah, jadi untuk mencari batasan integralnya, kita cari titik potong antara kurva dengan garis. Kita misalkan aja ini sebagai Y1 dan ini sebagai Y2. Untuk mencari titik potong, kita buat Y1 sama dengan Y2. Y1-nya ini X kuadrat tambah 4X tambah 6 sama dengan Y2-nya 2 min X. Ini kita pindahkan ke kanan. X kuadrat tambah 4X tambah X tambah 6 min 2 sama dengan 0. Jadi kita peroleh X kuadrat 4X tambah X-nya 5X dan 6 dikurangi 2 itu 4. Ini sekarang kita faktorkan. Jadi kita peroleh X tambah 4 kali X tambah 1. X tambah 4 sama dengan 0, maka X-nya adalah negatif 4. Atau X tambah 1 sama dengan 0, X-nya adalah negatif 1. Nah, ini adalah batasan integralnya nanti. Nah, sekarang kita cari luasnya. Ingat, luas itu adalah integral Y atas dikurangi Y bawah. Di sini Y atasnya mana? Y atasnya adalah garis lurus, teman-teman. Ya, garis lurus. Berarti yang ini nih, Y atasnya. Jadi Y atasnya adalah 2 min X. Kemudian kita kurangi Y bawahnya adalah fungsi kuadrat. Yang ini. X kuadrat tambah 4X tambah 6. Batas atasnya negatif 1 dan batas bawahnya adalah negatif 4. Oke, sekarang ini kita buka kurungnya ya. Jadi 2 min X negatif kali positif negatif, negatif kali positif negatif, dan negatif kali positif ini negatif. Jadi kita peroleh min X kuadrat, min X dikurangi 4X min 5X, 2 dikurangi 6 itu negatif 4 dengan batas atas negatif 1 dan batas bawah negatif 4. Kemudian ini kita integralkan. Min X kuadrat min 5X min 4 dx. Ini kita integralkan jadi min 1/3 X pangkat 3. Dikurangi 5/2 X kuadrat min 4X. Batas atas min 1, batas bawah min 4. Kemudian kita substitusi batas atas dan batas bawahnya. Negatif 1 dipangkatkan 3 kan negatif 1. Kali negatif 1/3 itu positif 1/3. Kemudian negatif 1 dikuadratkan itu positif 1 kali min 5/2 itu min 5/2. Negatif 1 kali negatif 4 ini jadi plus 4. Kemudian dikurangi batas bawahnya substitusi. Min 4 pangkat 3 itu min 64 ya. Min 64 kali min 1/3 jadi plus atau positif 64/3. Min 4 dikuadratkan 16. 16 kali negatif 5/2 min 40. Kemudian negatif 4 kali negatif 4 ini plus 16. Sekarang kita buka kurungnya. 1/3 dikurangi. Ini kan negatif kali positif min ya. Min 64/3. Kemudian dikurangi 5/2 ditambah 4. Negatif kali negatif jadi plus. Plus 40. Negatif kali positif jadi min 16. 1/3 dikurangi 64/3 itu min 63/3. Dikurangi 5/2. 4 tambah 40 dikurangi 16 itu 28 ya. Min 63 dibagi 3 ini kan min 21. Kemudian dikurangi 5/2 itu 2,5. Kemudian ditambah 28. Negatif 21 tambah 28 ini kan 7. 7 dikurangi 2,5 itu 4,5. 4,5 ini sama aja dengan 9/2. Jadi jawabannya adalah C. Nah, untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh suatu kurva atau garis, sebenarnya ada cara lain, teman-teman. Cara yang jauh lebih gampang tanpa menggunakan integral. Cara kedua, kita bisa menggunakan cara ini. Luas daerah itu sama dengan D akar D per 6A kuadrat, di mana D ini adalah diskriminan. Ya. Dari mana kita lihat diskriminannya? Lihat persamaan ini. X kuadrat tambah 5X tambah 4. Diskriminan itu B kuadrat dikurangi 4AC. Di sini A-nya itu 1, B-nya 5, C-nya 4. Jadi kita peroleh diskriminannya itu 5 dikuadratkan dikurangi 4 kali A-nya 1 dan C-nya 4. 5 dikuadratkan 25 dikurangi 16, maka D-nya 9. Jadi luas daerahnya adalah 9 akar 9 per 6 kali 1 dikuadratkan. Akar 9 ini kan 3. 6 kali 1 dikuadratkan itu 1. 9 kali 3 27. 6 kali 1 6. 27 per 6 ini kita sederhanakan sama aja dengan 9/2. Ternyata hasilnya kan sama. Nah, sekarang teman-teman bandingkan dengan menggunakan integral, prosesnya itu panjang sekali, dan dengan cara ini
ternyata hanya beberapa baris saja. Tapi meskipun ini caranya cukup ampuh, sementara ini tidak saya sarankan, sebaiknya teman-teman pelajari dulu konsepnya. Untuk cara cepat ini bisa kita pelajari belakangan. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.